Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Jadi di sini saya Nisa Hadianti dengan rekan saya Surya Wicaksana Satria Dwipa akan menjelaskan sedikit mengenai perwasitan dalam permainan bola voli. Untuk poin pertama atau poin A, syarat-syarat menjadi wasit bola voli. 1. Seorang wasit harus berbadan sehat dan mempunyai fisik yang normal. 2. Mempunyai bakat untuk menjadi seorang wasit. 3. Senang terhadap permainan bola voli. 4. Berpendidikan serendah-rendahnya lulusan SMA. 5. Berumur antara 20 sampai dengan 40 tahun. 6. Mempunyai dedikasi yang baik. 7. Harus menjadi anggota salah satu perkumpulan bola voli. Untuk poin kedua tentang pakaian wasit. Yang pertama adalah bercelana hitam. Yang kedua, baju berkerah dengan garis-garis biru untuk pertandingan nasional atau berkerah dengan garis-garis hitam untuk pertandingan internasional. Yang ketiga, menggunakan sepatu karet putih. Yang keempat, memakai badge wasit sesuai dengan klasifikasinya. Untuk poin ketiga tentang tugas, kewajiban, dan wewenang seorang wasit. Yang pertama, tugas wasit antara lain: A. Memimpin pertandingan agar dapat berjalan dengan lancar. B. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan serta pengetahuan tentang perwasitan bola voli. C. Menyebarluaskan peraturan permainan bola voli di masyarakat. D. Meningkatkan mutu perwasitan di masyarakat pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Yang kedua tentang kewajiban dan wewenang seorang wasit, yaitu wasit berkewajiban memimpin pertandingan bola voli baik di tingkat cabang, daerah, nasional maupun di tingkat internasional. Poin kedua yaitu seorang wasit tidak berhak memimpin pertandingan di atas klasifikasi sertifikat yang dimilikinya. Untuk poin keempat tentang prosedur memimpin pertandingan, yaitu 1. Wasit 1 memberikan tanda untuk servis yang memulai suatu pertandingan. Kedua, wasit 1 dan wasit 2 memberikan tanda untuk menghentikan permainan. Misalnya bola mati, permainan dihentikan setelah wasit merasa yakin bahwa terjadi suatu kesalahan serta telah memahami sifat pelanggarannya. Ketiga, peniupan fluid pada waktu bola mati bertujuan menunjukkan bahwa wasit menyetujui atau menolak suatu permohonan regu. Yang keempat, wasit 1 dapat meniup fluid untuk memberikan peringatan atau menjatuhkan hukuman pada pemain atau regu. Yang kelima, pada waktu wasit meniup fluid untuk memberikan tanda penghentian permainan, mereka harus sudah bisa menunjukkan 1. Sifat kesalahan. Yang kedua, pemain yang bersalah. Yang ketiga, regu yang melakukan servis. Yang keenam, para wasit dan hakim garis harus dapat menunjukkan sifat kesalahan dengan isyarat tangan. Yang pertama, isyarat hanya dilakukan untuk seketika. Isyarat itu dilakukan dengan satu tangan. Yang kedua, setelah itu wasit menunjukkan pemain yang bersalah. Yang ketiga, wasit 1 memulai permainan kembali dengan menunjukkan regu yang mendapat giliran servis. Untuk poin kelima atau poin E tentang posisi wasit. 1. Wasit 1 melakukan tugasnya sambil duduk atau berdiri di atas kursi wasit yang ditempatkan di salah satu ujung net. Yang kedua, wasit 2 menjalankan tugas sambil berdiri di sisi lain berseberangan serta menghadap wasit 1. Untuk poin ke-6 atau poin F tentang tugas wasit 2, yaitu mengawasi posisi pemain selama permainan berlangsung. Yang kedua, mengawasi tindak tanduk anggota masing-masing regu. Yang ketiga, selama pertandingan berlangsung harus mencegah kemungkinan adanya pemain cadangan yang melakukan pemanasan di luar area pertandingan. Yang keempat, mengawasi jumlah time out dan pergantian yang telah dilakukan oleh masing-masing regu. Yang kelima, menolak pengajuan penghentian yang tidak layak dan mengabulkan permohonan yang sah serta mengawasi jangka waktu pelaksanaannya. Yang keenam, dapat menunjukkan kesalahan lain tanpa meniup fluid walau bukan daerah tanggungannya. Yang ketujuh, menetapkan diperlukan atau tidaknya mengeringkan permukaan lantai permainan yang dianggap basah atau licin. Untuk poin ketujuh tentang hakim garis atau linesman. Posisi hakim garis adalah sebagai berikut. 1. Jika menggunakan 4 hakim garis, mereka berdiri di daerah bebas pada jarak kira-kira 1-3 meter dari tiap sudut lapangan. Yang kedua, jika menggunakan 2 hakim garis, mereka harus berdiri dari sudut yang berseberangan atau diagonal pada sudut bebas agar dapat mengawasi garis belakang dan samping yang berdekatan padanya. Baiklah, selanjutnya rekan saya Surya Wicaksana Satria Dwipa akan mempraktekkan apabila menjadi seorang wasit dalam pertandingan permainan bola voli.